Emang nggak salah ya kalau Indonesia dibilang sebagai negara singkong, fams. Gimana enggak? Singkong bisa tumbuh dengan subur di mana aja, termasuk di pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Saking suburnya, ada 20 juta ton singkong yang dihasilkan dalam setahun loh, fams. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai penghasil singkong terbesar nomor 4 di dunia setelah Nigeria, Thailand, dan Brazil. Indonesia mendunia, fams! Nah, wilayah penghasil singkong terbesar di tanah air ternyata berada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari 6.000 hektar kebun singkong, Banjarnegara bisa menghasilkan sekitar 110.000 ton umbi kayu. Wow! Misalnya, kebun singkong di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ini. Gak heran, fams, kalau Banjarnegara disebut sentra singkong di Indonesia. Fams, singkong masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 silam, pas kedatangan bangsa Portugis. Kala itu, bangsa Portugis yang baru pulang dari benua Amerika Latin memperkenalkan ketela ke penduduk di Maluku. Fams, tanaman bernama Latin Manihot utilissima ini memang aslinya berasal dari Amerika Selatan, tapi butuh waktu lama nih bagi singkong untuk menyebar ke daerah lain. Perlu hingga 2 abad, tepatnya pada tahun 1850-an. Sebelum akhirnya singkong diperkenalkan di Pulau Jawa, tepatnya di sekitar Jawa Timur. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, singkong kian populer sebagai makanan pokok rakyat, selain beras. Mantap nih! Tapi, melimpahnya produksi singkong di Banjarnegara ternyata nggak selalu berakibat baik, fams. Berlebihnya jumlah singkong, terutama saat musim panen, membuat harga jualnya anjlok, merosot tajam. Bahkan, hanya Rp300 saja nih per kilogram. Waduh, murah banget ya! Malum aja, fams. Singkong-singkong ini soalnya nggak mampu diserap oleh pasar, sehingga banyak yang membusuk. Di tengah kegalauan para petani, muncullah Rumah Mokaf, fams. Sebuah usaha kecil menengah berbasis sociopreneur yang memproduksi tepung singkong. Pembuatan tepung berbahan baku singkong ini berhasil jadi solusi mengatasi stok singkong yang berlebih ketika panen tiba. Mokaf sendiri kepanjangan dari Modified Cassava Flour, alias tepung singkong hasil modifikasi. Tepung mokaf ini memiliki perbedaan dengan tepung singkong yang telah ada di pasaran. Dinamakan tepung mokaf karena singkatan dari Modified Cassava Flour, yaitu tepung ubi kayu atau singkong yang dimodifikasi. Tepung mokaf ini sudah dirintis sejak 2004 oleh peneliti dari Universitas Jember, fams. Kemudian tahun 2011 masuk nih uji coba konsumsi. Wah, hebat ya! Tepung mokaf dan tepung singkong ini berbeda loh. Kalau tepung singkong alias tepung tapioka bisa bikin makanan jadi kenyal. Kalau tepung mokaf ini justru bikin makanan jadi renyah. Wah, unik juga ya. Perbedaan tekstur ini, fams, disebabkan perbedaan cara pengolahannya. Kalau tepung tapioka, bagian singkong yang diolah jadi tepung, hanya air perasan dari daging singkongnya aja. Sedangkan tepung mokaf, bagian yang diolah jadi tepung adalah seluruh bagian singkong yang sudah difermentasi. Kalau sudah jadi tepung, tinggal kemas aja deh, fams. Sebelum dibungkus, kemasan disemprot nitrogen dulu, biar mengembang. Satu kemasan tepung mokaf ini isinya 500 gram, harganya cuma 17 ribuan aja kok. Dalam sehari, Rumah Mokaf ini bisa memproduksi hingga 500 bungkus tepung. Keunikan tepung mokaf ini membuat makanan jadi renyah, fams, sehingga diburu pembeli hingga mancanegara. Seperti Singapura, Uni Emirat Arab, hingga Inggris. Keberhasilan ini tidak terlepas dari tangan dingin owner Rumah Mokaf ini, fams. Alhamdulillah sudah mulai ekspor waktu itu ke Inggris, terus kemudian ada juga kemarin yang terakhir ke Oman sama Dubai gitu. Kita pernah juga ekspor ke Singapura dan ke Malaysia gitu ya, seperti itu gitu. Kalau yang terakhir ini kami diikutkan pameran oleh Bank Indonesia ke terakhir ke Las Vegas, terus ini lagi ada pameran juga di mana itu Jepang gitu ya. Terus yang sekarang lagi berlangsung di California. Ini pameran organik internasional gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa buyer sudah mulai berdatangan gitu ya, dan harapannya singkong ini tidak hanya lagi menjadi pangan lokal Indonesia, tetapi menjadi diterima di kalangan internasional juga gitu ya, seperti itu. Hebatnya lagi, penjualan tepung mokaf selama pandemi justru meningkat. Kalau sebelum pandemi terjual 4-5 ton, pas pandemi gini jadi 7-8 ton. Keberhasilan tepung mokaf ini bukan hanya membawa perubahan bagi para petani singkong aja, tapi sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari peternak kambing, di mana daun singkong bekas panen yang dimanfaatkan jadi pakan ternak, sampai ibu-ibu dari kelompok wanita tani. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia.
Gak cuma jadi idolanya orang Indonesia, singkong juga jadi menu diet favorit orang Amerika loh. Makanya, singkong asal Indonesia sampai dibekukan agar bisa dikirim ke negeri Paman Sam sana. Singkong ini dikupas dan dipotong dengan ukuran 6-10 cm. Karena singkong punya serat akar di bagian tengahnya, maka harus kita hilangkan dengan cara bor kayak gini. Jadi nggak perlu repot nih membuang serat akar ketika disantap. Lalu, masukkan singkong ke dalam mesin shake conveyor. Goyang terus! Cara ini membuat singkong-singkong tidak saling menempel, fams. Pembekuan singkong dilakukan di suhu minus 24 derajat Celcius. Jadi pembekuan ini bikin singkong jadi awet sampai 2 tahun dan bebas bakteri. Dulu, sebelum teknologi pembekuan ditemukan, nenek moyang kita sudah mengawetkan singkong dengan cara difermentasi, fams. Yap, singkongnya dibuat jadi peyem. Setelah singkong rebus mulai kering, waktunya melakukan fermentasi dengan tambahan ragi. Hasilnya nanti, singkong jadi mengembang dan matang. Siapa sangka, menu yang satu ini adalah sushi yang terbuat dari singkong loh, fams. Rasa manis sushi ini disebabkan adanya penambahan buah-buahan segar sebagai isiannya. Buat kalian yang suka asin atau gurih, ada yang bentuknya mirip naga. Keduanya pasti kalian suka deh. Dalam membuatnya, singkong yang sudah direbus harus dihaluskan dulu. Kemudian ditambahkan sirup jagung. Selain itu, sirup ini juga bisa membuat adonan singkong jadi mudah dibentuk. Kemudian, taruh di atas cetakan sushi. Tambahkan coklat tabur agar teksturnya layak wijen hitam. Kemudian isi dengan buah-buahan segar, misalnya mangga, buah naga, kiwi, dan stroberi. Terakhir, tambahkan marshmallow biar tampilannya makin cantik. Kemudian, gulung dan bentuk sesuai keinginan. Potong-potong dan sushi singkong manis siap untuk dihidangkan. Untuk sushi gurih, prosesnya hampir sama kok. Adonan singkong ditambahkan isian udang dan sayuran. Kemudian, gulung deh. Masukkan ke dalam tepung roti dan goreng hingga kecoklatan. Sushi gurih atau asin siap untuk dihidangkan. Wah, kepala udangnya jadi mirip naga nih. Gak hanya sushi, ternyata singkong juga bisa jadi teman daging steak. Perpaduan dua menu yang unik, cita rasa lokal, dibalut dengan hidangan modern. Singkong gak cuma jadi olahan tape aja. Zaman now, singkong juga digunakan sebagai pengganti terigu untuk membuat aneka macam kue. Ini loh, tepung mokaf. Kalau udah diolah jadi tepung, bisa loh dibuat jadi apapun. Contohnya, egg roll. Kocok telur dan gula pasir sampai mengembang. Lanjut, masukkan tepung mokaf. Tambahkan TBM atau pengemulsi untuk melembutkan adonan kue, fams. Terakhir, mentega cair supaya adonan kue nanti gak lengket dan penambah aroma. Setelah jadi, adonan dicetak dengan loyang khusus. Biasanya sih cetakan kue semprong yang anti lengket ini, fams. Tuang adonan di atas cetakan, tutup beberapa detik. Angkat dan langsung gulung. Wits, jangan terlalu lama ya, fams. Kalau adonan kering, jadi susah digulung. Fams, egg roll ini memang mirip kayak kue semprong khas Indonesia. Tapi bedanya, kue semprong memakai tepung beras sebagai bahan utamanya. Awalnya sih, kue semprong dibawa oleh bangsa Portugis, fams. Sementara egg roll berasal dari Tiongkok dan dikenal di beberapa negara lain seperti Filipina dan Spanyol. Karena adonan egg roll sangat rapuh, kue egg roll yang sudah jadi harus dipanggang lagi sampai benar-benar kering seperti biskuit. Panggangnya gak butuh waktu lama kok, cukup sekitar 20 menit aja. Gak ada perbedaan signifikan dari penggunaan tepung singkong dalam egg roll ini, fams. Kalian pasti taunya egg roll ini dibuat dari tepung terigu ya? Hehehe. Wah, salut deh, Indonesia mendunia. Nah, gimana nih, fams? Persiapan untuk lebaran nanti, udah bikin apa? Gimana kalau misalnya bikin kuenya pakai tepung mokaf? Wah, ini nih. Ini bisa dijadiin menu untuk berbuka puasa juga, ya kan? Apalagi kalau dibikin cookiesnya ya pakai tepung mokaf, ya. Terus udah gitu pakai kurma, ditambah kurma. Waduh. Itu enak banget, fams. Fams, tepung singkong mokaf bisa diolah jadi kue kering loh. Pabrik pembuatan kue kering ini lokasinya masih berada di rumah mokaf di Banjarnegara. Tepung mokaf dicampur dengan gula palem dan minyak kelapa. Gula palem adalah gula yang terbuat dari nira pohon palem.
Gula palem termasuk pemanis alami, fams. Pemanis alami jelas lebih baik daripada gula pasir karena mengandung ragam nutrisi dan antioksidan yang tinggi. Gula palem ini juga diolah tanpa bahan kimia loh, fams. Kemudian, adonan ditambahkan oatmeal, cranberry, sama almond. Selanjutnya, adonan dicetak. Bentuknya sengaja kecil-kecil, kira-kira 4-5 gram supaya pas di mulut. Terus tinggal dimasukkan ke dalam oven, suhunya sekitar 165 derajat Celcius selama 16 menit. Kalau sudah, tinggal dikemas saja. Dalam sehari, Rumah Mokaf bisa memproduksi 70 bungkus cookies, fams. Cookies ini dijamin sehat loh, soalnya tanpa pemanis buatan. Pilihan rasanya juga ada 3 varian, yaitu coklat, berry, dan kurma. Cocok banget nih makan cookies kurma buat buka puasa nanti. Selain cookies, Rumah Mokaf ini juga memproduksi mie instan aneka rasa. Mie berbahan dasar tepung mokaf ini rasanya nggak kalah lazis dibanding mie yang sudah biasa dikonsumsi. Komposisi tepung mokaf yang mirip tepung terigu membuat tekstur mie jadi lembut dan bikin nagih. Rasanya juga unik-unik, misalnya rasa daun kelor, buah naga, tomat, sampai ubi ungu. Kalau mie-nya dibikin spesial gini, wah ini kok jadi pengen ya? Buka puasa nanti bisa nih makan pakai mie. Hahaha. Welcome back to the show, Ragam Indonesia. Kalian yang suka permainan ekstrim, cobain deh speed flip. Pastikan HP atau barang-barang berharga kalian ditaruh di tempat yang aman ya. Soalnya permainan ini bisa bikin tubuh kalian berputar 360 derajat. Bisa-bisa barang bawaan kalian terpental kemana-mana nih, fams. Awalnya emang pelan, lama-lama jadi semakin cepat. Durasi permainan ini nggak nyampe 1 menit kok. Habis memacu adrenalin, kita santai menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Ketinggian wahana ini sekitar 12 meter, fans. Dari atas, kita bisa melihat pemandangan alam yang indah. Nah, permainan ini namanya Crazy Car Coaster. Mirip-mirip sama jet coaster, bedanya satu mobil hanya ditumpangi 2 orang saja. Wahana yang satu ini nggak terlalu ekstrim, fams, tapi tetap bisa bikin deg-degan kalau mobil manuver dari atas ke bawah. Sekarang lanjut main Flying Fox. Gak kayak biasanya, Flying Fox ini terbilang spesial karena berada di atas kolam air laut. Panjang lintasannya sekitar 200 meter dengan tinggi 15 meter di atas permukaan laut. Kemiringannya juga tidak terlalu ekstrim, cuma 25 derajat aja. Wits, jangan cepat puas, fams. Kalian juga harus menikmati jalan-jalan naik unta. Bagaikan ratu yang dikawal prajurit kerajaan deh. Hahaha. Di sini tersedia 3 unta yang siap mengajak kalian untuk berkeliling pantai, fams. Untanya juga besar-besar dan jinak loh. Fams, unta adalah hewan yang biasa hidup di gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Itu sebabnya unta sering dijadikan sebagai alat transportasi bagi masyarakat di Timur Tengah. Hebatnya lagi, unta mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 8 hari. 100 liter air dan 50 kg makanan bisa ludes nih dalam sekali santap loh. Nah, makanan ini kemudian disimpan menjadi lemak di bagian punduknya. Semakin besar punduk unta, maka makin banyak juga cadangan makanan yang disimpan, fams. Kalau belum puas juga, kalian bisa main basah-basahan dengan kano, fams. Kalau kalian mau menikmati semua wahana ini, datang saja ke tempat wisata keluarga di Jalan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tempat wisata ini buka setiap hari, mulai dari jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Di area seluas 18 hektar ini, kita dapat menikmati puluhan wahana permainan, mulai dari permainan anak hingga dewasa. Asik deh!
Masih di Ragam Indonesia, your favorite show. Ayo, semangat menarik perahunya. Kita bukan lagi evakuasi korban banjir kan, fams? Mentang-mentang lagi musim hujan, pikirannya udah banjir aja nih. Emang begini, fams. Untuk menuju ke resto terapung di tengah danau, pengunjung harus naik perahu kecil bertali, bisa disebut dengan getek. Tempat makan ini baru dibuka pada bulan Oktober tahun 2020 lalu, fams. Karena masih pandemi, prokes masih berlaku kok. Di sini ada 2 getek yang bisa digunakan. Masing-masing diberi nama Nakula dan Sadewa. Itu loh si gembar dalam toko pewayangan. Saat nyebrang, kita tetap harus hati-hati dan tetap ikuti peraturan yang ada. Gak mau dong kalau sampai tercebur di danau dengan kedalaman 2 meter ini. Gak deh. Bukan hanya kekayaan alamnya saja, transportasinya juga bervariasi. Siapa sangka getek alias rakit bambu ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan keberadaannya masih tetap lestari. Sampai sekarang masih juga digunakan untuk berpergian dalam waktu dekat, fams. Tapi getek yang di sini sih dipakai sebagai alat transportasi untuk sampai ke tempat makan yang berada di danau, fams. Lokasinya ada di Beran Kidul, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Tempat ini terbilang unik, bahkan pernah viral dan hits, fams. Resto yang berdiri di atas sebuah danau seluas 2.600 meter persegi ini dibuat terapung ala Kampung Rawa Ambarawa. Idenya luar biasa deh. Sebelum memanjakan perut, kita juga bisa cobain wahana yang ada di sekitar. Jangan lupa pakai life jacketnya. Ada wahana bebek-bebekan ini. Kalian bisa santai sambil menikmati keindahan alamnya loh. Kalian juga harus mengeluarkan sedikit tenaga biar bebeknya bisa sampai ke tengah danau, fams. Gak apa-apa lah, olahraga sebentar biar nanti makannya lebih lahap, ya nggak? Oke. Uniknya, ketinggian resto ini disesuaikan dengan ketinggian air di danau. Jadi kalau kuantitas air susut, maka ketinggian resto juga akan turun. Begitu pula sebaliknya, apabila volume air banyak, maka ketinggian resto akan bertambah. Oh iya, makanan yang disajikan di sini sebagian besar adalah resep Nusantara. Salah satunya bunga pepaya jambu woku, makanan khas masyarakat Manado. Biasanya bunga pepaya dimasak dengan kuah bumbu kuning dengan rempah yang melimpah. Makanya ada kunyitnya juga tuh. Fams, baik daun maupun bunga pepaya memiliki sensasi pahit karena mengandung senyawa alkaloid karpen. Untuk menghilangkan rasa pahit ini, bunga pepaya terlebih dahulu direbus hingga layu. Fams, woku adalah salah satu bumbu ala Manado dengan rasa yang cenderung segar dan pedas. Bumbu ini biasa diolah dengan ikan karena ampuh untuk mengurangi aroma amisnya. Karena dibuat dari berbagai bumbu, akhirnya woku dianggap berhasil untuk mengurangi sensasi pahit yang dihasilkan oleh bunga pepaya. Oh iya, Fams, ternyata masakan ini ternyata disukai oleh almarhum Bondan Winarno. Dulunya beliau suka banget sama makanan Padang, tapi sejak memasuki usia ke-55 tahun, ia memperhatikan kesehatan dan beralih ke masakan Manado. Penyebabnya, masakan Manado hampir tidak ada memakai santan. Selain itu, masakan Manado selalu dimasak dengan cepat dan segar. Maksudnya, kalau dimasak sekarang, harus langsung dikonsumsi. Wah, nikmat banget ya, fams, menikmati makanan di atas danau seperti ini. Tempat makan ini memang gak hanya sekedar menyuguhkan menu makanan yang menggoyang lidah saja, tapi mata juga dimanjakan dengan pemandangan danau buatan yang cakep banget. Ditambah hembusan angin sepoi-sepoi dan suara air yang menderu, membuat selera makan jadi lebih lahap dan terasa begitu nikmat. Kalau udah kenyang, kita lihat berbagai kerajinan dari hasil-hasil laut. Kerajinan ini dibuat dari limbah yang sudah tidak terpakai, fams, seperti cangkang siput gonggong ini. Kerajinan dari gonggong ini dibuat di Pulau Belakang Padang, Batam. Para ibu-ibu di sini bekerja berkelompok menyulap cangkang siput gonggong yang nggak dipakai menjadi kerajinan cantik. Berawal dari teronggoknya cangkang siput gonggong, kemudian muncul ide untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Dalam pembuatannya, nggak boleh sembarangan. Cangkang yang sudah bersih dilubangi dengan hati-hati agar cangkangnya tidak rusak. Selanjutnya, masukkan tangkai ke lubang dan rekatkan dengan lem. Lanjut, proses pewarnaan. Sebetulnya bisa pakai cat jenis apapun, tapi ada baiknya
Pakai cat semprot agar hasil cat merata dan halus. Gunakan juga warna-warna terang dan cerah ya fams. Lihat nih, ada juga kerajinan kerang yang dibuat jadi motor fams. Motor ini cuma bisa dibuat oleh ahlinya dari potongan cangkang gonggong yang ditata mirip seperti motor aslinya. Fams, usaha kerajinan ini dimulai sejak tahun 2005 ini. Bisa memberi nilai tambahan bagi pembuatnya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari puluhan ribu rupiah. Selain itu, kerajinan ini juga bisa mengurangi limbah. Usaha-usaha seperti ini bisa mendapat apresiasi yang tinggi, fams. Salut deh! Wah, udah 30 menit nih. Artinya, Joy harus pamit undur diri. Tapi, besok bakal balik lagi dengan informasi yang unik dan menarik lainnya. Saksikan Rekam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Bye!